Hai kawan, namaku Marta. Aku tinggal di sebuah desa dan beberapa tahun yang lalu beberapa hal aneh mulai terjadi. Hewan peliharaan kesayangan penduduk setempat dibunuh. Itu adalah mimpi buruk. Cerita ini bermula saat seorang petugas pos wanita datang ke desa kami. Dia adalah wanita tua dan sangat pemarah dengan wajah yang judes. Dia menakuti semua anak di lingkungan kami. Pada saat dia mengantarkan surat, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Kami bersembunyi darinya di semak-semak, menunggu dia pergi, dan baru setelah itu kami meninggalkan tempat persembunyian kami. Satu-satunya yang tidak pernah takut dengan dia adalah anjing jalanan. Anjing itu bernama Wolf. Dia menggonggong padanya sepanjang waktu dan bahkan ingin menggigit wanita itu. Wolf adalah anjing yang sangat berani. Hampir setiap orang memiliki hewan peliharaan di halaman. Beberapa memiliki kucing atau juga anjing. Bahkan temanku Sasha menangkap seekor ular dan memasukkannya ke dalam akuarium kaca. Aku tidak suka sesuatu yang eksotis, jadi halaman belakang rumahku dijaga oleh seekor anjing bernama Jack. Aku menemukannya ketika dia masih kecil. Hari itu sangat dingin. Aku akan pulang dari pelajaran biola dan melihat anjing itu duduk sendirian di dekat sekolah. Seperti yang kalian kira, aku tidak bisa acuh. Sejak hari itu juga Jack menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Aku sangat mencintai Jack dan aku bermimpi bahwa dia tidak akan pernah mati dan tinggal bersama sampai aku menjadi tua. Sayangnya tidak semua mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Sehari sebelum kejadian mengerikan itu, aku dan teman-teman bermain di luar seperti biasa. Kami melihat wanita pos itu dan kami bersembunyi di semak-semak. Wolf berlari mendekatinya dan menggonggong padanya. Saat itu Wolf bahkan berhasil menggigitnya. Itu sangat menakutkan. Ya, dia memang sering menggigit kaki sampai teman-temanku bermimpi buruk. Lalu wanita itu mulai berteriak. Dengan kerasnya dia mengancam bahwa dia akan membunuh Wolf. Kami ketakutan. Tentu saja awalnya kami merasa kasihan pada wanita itu. Tapi jika kami tahu alasan mengapa dia bereaksi seperti itu, rasa iba kami akan segera hilang. Pagi berikutnya ada sesuatu yang terjadi. Sungguh buruk. Aku bangun jam 6 pagi karena Jack menggonggong dengan keras. Karena itu anjingku, aku harus menjaganya. Aku pergi keluar dan menangis ketakutan. Anjingku terbaring tidak sadar. Ada lalat di sekelilingnya dan mulutnya berbusa. Orang tuaku langsung lari keluar rumah. Ibu membawaku masuk dan ayah mencoba menangani situasinya. Dia duduk di sana sekitar 20 menit dan kemudian memberitahu kami bahwa Jack telah mati. Orang tuaku sangat khawatir sehingga mereka mengizinkanku untuk tidak kemana-mana hari itu. Tidak ada yang bisa mengerti apa penyebab kematiannya. Dia tidak mungkin keracunan makanan karena makanannya berkualitas dan bukan makanan murahan. Anjingku dipastikan tidak sedang sakit karena aku membawanya ke dokter hampir setiap 2 bulan sekali. Aku tidak bisa tinggal diam di rumah sendirian. Aku bosan, jadi aku pergi keluar. Tiba-tiba aku melihat sepotong sosis yang tergeletak di dekat pagar. Tapi tidak seorang pun di keluarga kami yang memberinya sosis itu. Dari mana asalnya? Lalu ayahku membawa sosis itu ke laboratorium. Dan ternyata di dalam sosisnya ada racun yang sangat berbahaya. Yang menjadi misteri adalah di mana Jack menemukan sosis itu dan kenapa sosis itu beracun. Keesokan harinya aku menemukan bahwa hewan peliharaan dari 2 temanku juga dibunuh. Itu terjadi lagi dan terjadi lagi. Selama seminggu semua hewan peliharaan orang di lingkungan kami diracuni oleh sosis sialan yang sama. Seseorang dengan sengaja meracuni hewan peliharaan kami. Kesedihan atas kehilangan hewan kesayangan kami sungguh tidak tertahankan. Teman-temanku juga sangat sedih. Tujuan utama kami saat itu adalah menemukan orang yang paling kejam yang tega membunuh hewan peliharaan kami. Itulah mengapa kami sepakat bahwa begitu orang tua kami tertidur, kami akan keluar rumah dan mencari tahu identitas pembunuhnya dengan merekam semua yang ada di kamera. Rencana tersebut berhasil dilaksanakan. Kami bertemu di malam hari dan kami menunggu di pos jaga. Tapi kami tidak memperhitungkan bahwa kami pasti akan tertidur.
Ketika aku bangun saat itu sekitar jam 4 pagi, seseorang menjilati wajahku. Ternyata itu adalah Wolf, ya anjing jalanan itu. Aku melihat sekeliling dan melihat wanita tukang pos itu berjalan di sepanjang jalan. Dia meletakkan sosis hampir di setiap gerbang. Segera aku mengambil ponsel dan merekam kejahatannya. Keesokan paginya aku memberitahu ayahku segalanya. Tentu saja dia menyuruhku berhenti keluar rumah di malam hari. Tapi kami berhasil mendapatkan keadilan. Wanita tukang pos itu dituduh melakukan kekejaman terhadap hewan. Dia juga dipecat. Di kantor polisi dia mengaku bahwa dia hanya ingin membunuh anjing bernama Wolf. Tetapi karena dia membenci semua hewan, dia tidak bisa berhenti untuk meletakkan sosis beracun itu ke setiap gerbang. Sayangnya, sebetulnya dia ingin meracuni satu, tetapi membunuh semua kecuali Wolf. Teman-teman, jagalah hewan kalian. Mereka membutuhkan bantuan dan perlindungan kalian. Tulis komentar tentang hewan peliharaan kalian di sini. Hai, namaku Andre. Aku akan bercerita bagaimana aku menjadi pahlawan dalam sebuah kisah horor. 2 tahun yang lalu, aku pindah dari kota asalku ke ibu kota untuk belajar di universitas. Karena aku tidak suka asrama, aku putuskan untuk menyewa apartemen. Aku menemukan tempat yang cocok dan segera pindah ke apartemen itu. Akhirnya, aku bisa hidup bebas terpisah dari orang tua. Aku merasa sangat beruntung karena mendapat apartemen 2 kamar dengan harga yang lebih murah daripada yang 1 kamar. Kupikir, inilah saatku untuk hidup mewah. Tapi, walaupun ada 2 kamar, yang satu selalu terkunci, sehingga aku hanya bisa menempati 1 kamar saja. Mungkin karena ada perhiasan atau sesuatu yang lain, pemiliknya tidak memberikan kuncinya padaku. Aku menjadi sangat ingin tahu dan penasaran apa yang ada di dalamnya. Kamu tahu kan, sesuatu yang ditutupi akan membuatmu menjadi semakin penasaran. Ya sudahlah, tidak jadi masalah. Aku masuk saja ke kamar itu. Ruangannya cukup besar sehingga aku lupa ada kamar kedua. Tapi aku tidak bisa tidur nyenyak di kamar itu sejak awal. Aku sangat kesal pada para tetangga yang selalu berisik. Hal ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut, sampai aku tidak tahan dan memutuskan untuk menyelesaikannya keesokan harinya. Aku mulai membunyikan bel tetanggaku. Tetapi tidak ada yang keluar. Sepertinya tidak ada seorang pun di rumah. Padahal jelas aku baru saja mendengarkan percakapan mereka. Aku menelpon pemilik apartemen dan menanyakan tentang tetangga sebelahku. Jawabannya sangat mengejutkan. Ternyata tempat itu sudah kosong selama 2 tahun. Bulu kudukku langsung berdiri. Apartemen itu milik bank dan mereka tidak bisa menjualnya. Aku bertanya-tanya, jika tidak ada yang tinggal di sana, terus suara siapa yang aku dengar selama ini? Tidak mungkin aku mendengarkan suara tetangga di atas, karena penghuninya adalah beberapa orang lansia. Dan mereka pasti sudah tidur di malam hari. Aku putuskan untuk mendengarkan lebih seksama dari mana suara-suara itu datang. Malam telah tiba dan suara-suara itu kembali terdengar. Aku mulai serius mendengarkan. Aku mulai berkeringat dingin karena ternyata suara-suara itu berasal dari kamar kedua yang selalu terkunci dan bukan berasal dari tetangga. Jujur, aku sudah sering melihat hal menyeramkan di film-film horor, tapi aku tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi padaku. Aku harus tenang. Pertama-tama, aku harus berbicara dengan pemilik apartemen. Aku akan menelponnya di pagi hari. Keesokan harinya, aku menelpon pemilik apartemen dan menyatakan padanya bahwa aku telah mendengar suara-suara misterius di kamar sebelah. Pemilik apartemen itu menjawab, "Kalau kamu tidak suka tinggal di situ, ya pergi saja. Yang pasti, aku tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan darinya. Itu sebabnya, aku akan mencari tahu dan membuka pintu kamar sialan itu." Ya, itu benar-benar kamar sial, karena aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Malam hari pun tiba. Aku bersiap untuk membuka pintu itu seolah-olah aku akan menghadapi raksasa. Sambil aku mengumpulkan keberanian dan bersiap-siap. Ada yang aneh. Ya, ini sudah jam 1 pagi dan aku tidak mendengarkan percakapan dari kamar itu. Aku berusaha membuka pintu itu. Aku mengambil klip kertas, obeng dan mulai membuka pintu itu dengan hati-hati. Syukurlah pamanku dulu pernah mengajari aku cara membuka kamar yang terkunci.
Aku tidak tahu kenapa dulu dia mengajariku, tapi ternyata ada gunanya juga. Yes, berhasil. Aku mulai membuka pintu secara perlahan dan masuk dengan berjingkat-jingkat. Ruangan itu sangat gelap dan aku tidak menemukan saklar lampu. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Sepertinya aku berdiri hanya beberapa inci dari sumber suara itu. Aku berdiri kaku seperti patung. Aku sangat menyesal kenapa aku masuk ke sini. Kenapa aku tidak diam saja di tempat tidur. Seandainya aku di kamarku sendiri, mungkin sekarang aku sudah tidur. Tapi kenapa aku malah ke sini? Aku tidak pernah begitu takut dalam hidupku seperti saat ini. Tiba-tiba aku merasa ada sosok yang mendekat. Ini sungguh mengerikan. Sosok itu mulai membuka pintu dan aku mulai pingsan ketakutan. Tiba-tiba aku terbangun di rumah sakit. Pemilik apartemen dan seorang nenek ada di sana. Mereka menceritakan kronologi ketika aku ditemukan dan tidak kunjung sadar sampai mereka memanggil ambulan. Lalu aku menceritakan apa yang aku alami dan orang tua di sebelahku meminta maaf karena dia sering mengigau saat tidur. Dia selalu mengunci kamarnya karena tidak ingin dikunjungi. Dia ke pasar pagi-pagi dan kembali sebelum aku ada di rumah. Mereka sengaja tidak memberitahu bahwa ada penghuni lain di kamar sebelah, supaya aku mau menyewa apartemen itu. Beginilah bila rasa ingin tahu dan hayalan bercampur menjadi satu. Hai teman-teman, namaku Alina dan aku berusia 16 tahun. Setengah tahun yang lalu aku hampir melakukan hal paling bodoh dalam hidupku. Aku ingin melompat dari lantai 12 karena aku menjadi korban bullying. Aku kelas 10 dan aku berpacaran dengan anak kelas 11 di sekolah yang sama. Kelasku sangat nakal dan teman-teman sekelasku sering menganiayaku. Awalnya aku menganggap sebagai lelucon, tetapi lama-lama sudah terlewat batas. Salah satu teman sekelasku mendatangiku dengan berani. Dia mulai menempel-nempelkan tubuhnya. Aku menceritakan segalanya kepada pacarku. Tak lama kemudian anak laki-laki lain terlibat juga dan semuanya menjadi tidak terkendali. Untunglah kepala sekolah ada di sana. Lalu pacarku dan temanku yang melecehkanku dipanggil ke kantornya dan diusir dari sekolah selamanya. Aku menangis sepanjang malam karena apa yang telah kulakukan. Namun keesokan paginya aku sudah sedikit tenang dan pergi ke sekolah. Aku bahkan tidak membayangkan bahwa hal terburuk masih menungguku. Setelah situasi ini, aku benar-benar membenci seisi kelas. Awalnya mereka hanya berhenti bicara denganku, tapi kemudian hal terburuk dimulai. Teman-teman sekelasku mulai memposting segala macam penghinaan tentangku di internet, mengirimkan pesan padaku bahwa mereka membenciku dan ingin aku meninggalkan sekolah. Setelah itu, aku dihina di sekolah. Mereka mulai mengatakan hal-hal buruk tentang keluargaku dan menekanku. Kemudian, aku melihat di dinding banyak coretan yang tidak menyenangkan untuk diriku. Aku benar-benar hancur dan aku tidak ingin memberitahu orang tuaku karena kupikir masalahnya tidak akan hilang, tapi sebaliknya. Itu akan menjadi lebih runyam. Sambil berbaring di tempat tidur dan melihat keluar jendela yang terbuka, aku tahu bahwa semua masalah dapat dihentikan dengan cepat. Pada keesokan harinya, aku kembali menangis sepulang sekolah. Di sini dan sekarang aku sudah siap untuk melompat dari lantai 12. Tidak ada seorang pun di rumah dan aku menghabiskan sekitar 1 jam menyiapkan diri untuk tindakan ini. Aku menulis pesan kepada orang tuaku di mana aku menjelaskan semuanya secara detail. Dengan harapan mereka akan mengerti dan memaafkanku. Aku menulis pesan pada pacarku dan mengatakan bahwa aku sangat mencintainya dan juga meminta maaf. Aku pergi ke jendela, naik ke jendela dan mulai melihat ke bawah, juga menangis. Tapi tahukah kamu kenapa aku batal melakukannya? Aku ingin hidup. Ya, sebenarnya ketika aku harus memilih antara hidup dan mati, aku lebih memilih hidup. Di sana, di tepi jendela, aku berpikir bahwa di dunia ini tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Aku turun dari jendela, menyeka air mataku, merobek surat untuk orang tua, dan telah menghapus pesan untuk pacarku, karena itu tidak masuk akal lagi. Aku mulai berpikir bagaimana cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Maka aku memutuskan untuk pindah ke sekolah lain dan hanya itu satu-satunya solusi yang terpikirkan olehku. Mereka tentu bertanya mengapa aku ingin pindah sekolah dan aku menjawab bahwa program studi di sekolah lain jauh lebih baik. Beberapa hari kemudian kami mengambil dokumen dari sekolah dan memindahkan aku ke sekolah lain. Aku punya teman baik dan sekolah yang hebat. Tapi aku masih teringat ketika berdiri di tepi jendela.
Baru sekarang aku menyadari bahwa itu bisa menjadi keputusan yang lebih buruk dalam hidupku. Tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Bahkan jika kamu berpikir bahwa seluruh dunia menentangmu, itu hanya untuk menunjukkan bahwa kamu jauh lebih kuat. Hai kawan, namaku Masya. Mungkin setiap orang memiliki kisah cinta yang serupa dalam kehidupan mereka, yang dimulai dengan jatuh cinta dengan seorang pria yang tinggal di kota lain dan berakhir dengan kenyataan dia seorang gay. Pada awalnya kisahku tampak terlalu sering terjadi, tapi jangan langsung mudah menyimpulkan. Aku berusia 15 tahun ketika ini terjadi. Semua teman-temanku selalu mengucilkanku. Karena itulah aku berkencan dengan pria yang berusia lebih tua dariku. Suatu ketika aku jatuh cinta dengan seorang pria yang berusia 40 tahun. Saat itu aku masih berusia 15 tahun. Ya, cinta adalah sebuah kata yang kuat. Bisa dikatakan bahwa dia sangat perhatian padaku. Setiap akhir pekan aku sering bergaul dengan gadis-gadis di suatu klub. Tentu saja anak-anak muda terus berusaha menemui kami. Mereka bukan anak muda sih, mereka sebenarnya seusia. Tapi kami tidak terlalu memperhatikan mereka. Begitu seorang pria dewasa mendatangi kami dan menawarkan beberapa koktail, kami langsung setuju. Dia tampan, rapi dan jelas terlihat bahwa dia kaya. Aku serasa dihipnotis. Sejujurnya aku berkencan dengan banyak pria yang lebih tua dariku, tapi aku tidak pernah merasakan perasaan seserius ini. Kami sangat lelah dan aku mengatakan kepadanya bahwa kami ingin pulang. Aku tahu bahwa dia akan menawarkan tumpangan pada kami. Dan benar, ketika kami mendekati mobilnya, aku terkejut betapa mahalnya harga mobilnya itu. Aku penasaran apa pekerjaannya dan bagaimana dia mendapatkan begitu banyak uang. Setelah masuk mobil, kami mulai berpikir siapa yang akan diantar pulang terlebih dahulu. Temanku Anya tinggal lebih dekat dengan klub itu. Jadi kami memutuskan untuk mengantarnya dulu. Lalu aku, kataku dalam hati saat itu dan menyadari bagaimana semua itu bisa berakhir. Kami mengantar Anya pulang dan melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan malam itu, kami mulai berkencan. Aku sangat menyukainya dan dia bilang dia juga menyukaiku. Aku tidak memberitahu orang tuaku tentang Igor. Jadi, aku tidak memberitahu orang tuaku tentang Igor karena aku tahu mereka tidak akan menyetujui hubungan kita dan bukan itu yang aku inginkan. Oleh karena itu, aku tetap diam. Aku memintanya untuk tidak bertemu denganku sepulang sekolah. Karena itu akan sangat mencurigakan. Singkatnya, kami menyembunyikan hubungan kami dengan cara terbaik. Semuanya berjalan sempurna selama 6 bulan pertama. Kami menikmati perjalanan yang panjang dengan mobil, mengunjungi restoran mahal dan dia memberikanku banyak pakaian dan perhiasan. Ketika sudah berjalan 6 bulan, kurasa ada yang berbeda dalam hubungan ini. Sekarang kami bertemu hanya seminggu sekali. Dia tidak pernah mengangkat teleponku dan bahkan tidak menelponku kembali. Aku sadar kisah cinta ini akan berakhir. Tapi kisah yang lain baru saja dimulai. Aku mulai merasa sakit setiap hari. Aku tidak bisa pergi kemanapun dan aku harus tinggal di rumah karena aku merasa sangat lemah. Orang tuaku memutuskan untuk membawaku ke dokter. Seperti yang kalian duga, aku hamil. Pada saat itu aku tidak tahu harus bagaimana. Orang tuaku tidak mengerti apa yang terjadi dan sama terkejutnya denganku. Mereka mulai bertanya denganku. Pertanyaannya, siapa dia? Aku menjawab, aku tidak tahu. Aku tahu jika mengaku kepada orang tuaku tentang Igor, maka mereka akan langsung memenjarakannya dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Rencanaku, aku akan berbicara dengan Igor tentang kejadian ini, lalu kami akan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Waktu itu kami bertemu bukan di restoran seperti biasa, tapi di mobilnya. Aku menatap matanya. Setelah menenangkan diri, aku menceritakan semuanya. Jawaban yang kudengar benar-benar mengecewakanku. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk memutuskan hubungan ini dan berhenti menggangguku? Apa yang terjadi? Mengapa kamu mulai memperlakukanku seperti ini? Dia memberitahuku bahwa dia memiliki keluarga, istri, dan 2 anak perempuan. Aku tidak mendengarkannya lagi. Dengan air mata berlinang, aku keluar dari mobilnya dan berlari tanpa tahu aku sedang di mana. Tak lama aku melakukan aborsi dan aku tidak melihat Igor lagi. Aku berusia 25 tahun sekarang dan aku memiliki keluarga bahagia, suami yang penyayang. Semua baik-baik saja dan aku sangat beruntung. Pesanku, kamu harus berhati-hati dalam setiap hubungan. Suatu hari kamu akan menemukan orang yang paling dicintai dan akan cocok. Biarkan kesalahan tetap ada selamanya di mana kamu membuatnya.